apapun yang lu suka, ketika sekeluarga lu bisa harmonis dan kompak, suka bareng-bareng ke situ, itu akan jadi jauh lebih manis dan lebih membahagiakan gitu. Lu nggak perlu sendirian lagi. Gue pengen nonton konser ini nih, atau gue pengen beli komik ini nih gitu. Gue pengen lihat Gear 5 gitu kan. Gimana caranya Luffy ngehajar Yonkou Kaido gitu. Lu bisa cerita juga sama ayah lu bisa cerita juga sama kakak lu, adek lu. Bahkan gue pernah lihat di video singkat gitu di Reels Instagram. Ada bapak-bapak di SPBU. Di SPBU nih, dia petugas yang buat ngisiin bensin. Dia lagi nonton drama Korea gitu. Bingung banget gue. Terus di video itu ditanya sama customernya lah gitu yang ngisi, Pak nonton drama Korea emang ngerti katanya. Enggak mas, saya nggak ngerti, cuman ini anak perempuan saya suka, saya nonton ini supaya bisa nyambung sama anak saya begitu pulang. Sekarang ada juga loh ayah-ayah yang seperti itu gitu, yang se-effort itu ya, yang se-effort itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di teman-teman nih, yang insya Allah hari ini kita bakal bincang isu lagi. Dan tentang apa bincang isu hari ini? Bincang isu hari ini kita akan ngomongin tentang pemuda pada masa kini. Nah, hari ini tuh kita bakal ngobrol sama siapa sih? Tentunya kita bakal ngobrol sama Bang Syahrial. Assalamualaikum Bang Syahrial. Waalaikumsalam Mir, kita muncul lagi ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Sebelumnya udah lihat saya udah ketemu sama Amir. Sekarang kita punya section sendiri nih. Section sendiri ya. Tadi mau bahas apa? Bahas tentang pemuda masa kini, Bang. Pemuda masa kini. Mungkin sebelum kita masuk ke pemuda masa kini, bahasannya entah mau kemana ini gitu ya. Kita kasih tahu dulu nih, kalau misalnya buat momen kita berdua nih, saya sama Amir, gue sama Amir, ini adalah safe zone buat teman-teman. Safe zone banget. Jadi ini open banget buat semua ya. Jadi kalau teman-teman nanti setelah nonton video ini mau komentar sesuatu atau mau menanyakan sesuatu di kolom komentar, bisa banget. Nanti kedepannya kali aja bisa jadi inspirasi buat kita bahas. Buat gitu kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman silahkan kepikiran pertanyaan sekonyol apapun. Maksudnya teman-teman pengen bahas apa gitu ya, teman-teman bisa masuk ke kolom komentar nanya, atau mau pakai akun anonim juga nggak masalah gitu ya. Pokoknya ini soft zone buat teman-teman untuk mempertanyakan pertanyaan apa yang terlintas di pikirannya teman-teman, boleh nih disampaikan di sini. Nanti kita gue sama Amir akan coba bahas seawal mungkin gitu ya. Taruhlah kita tuh adalah semacam 1-2 tangga pertama buat teman-teman memahami secara penuh, secara sempurna apa yang teman-teman pengen tanyain gitu. Tentu kita nggak akan bahas secara ilmiah, secara komprehensif semuanya gitu ya, karena ya tentu lebih baik kalau kita berguru, bermajelis dengan para asatizah gitu ya. Jadi kita jadi tangga 1 dan tangga 2-nya teman-teman aja nih. Itu gitu. Kita jadi pemantik gitu ya, Bang. Jadi pemantik boleh. Jadi nanti kedepannya teman-teman bisa punya inspirasi. Oh, setelah ini bisa nih kita berguru sama ini, atau mungkin kita bisa baca-baca buku ini nih. Nah, ya mungkin kita akan sedikit mention 1-2 buku atau 1-2 pakar gitu ya, buat jadi rujukannya teman-teman kayak gitu. Gitu ya untuk session kali ini. Jadi kita bakal berbincang santai perkara pemuda masa kini. Iya, mau kemana ini pemuda masa kini? Kemana nih? Ada terlalu banyak bahasan. Amir mau kemana dulu nih? Kayaknya nggak ke Cikini, ke Gondang Dia, Bang. Iya. Udah pasti kita ngobrolin tentang fenomena yang muncul hari ini di pemuda masa kini, Bang. Oke. Kalau misalnya dengar kata pemuda masa kini, Bang, kira-kira abang yang kepikiran tuh apa tuh? Pemuda masa kini, pemuda. Sebenarnya ini kekesalan gue sama angle dari media. Kekesalan gue terhadap angle dari media. Jadi pemuda itu, Mir, gue ngelihatnya selalu, atau media itu selalu ngambil angle-nya yang kurang baik. Yang kurang prestatif gitu. Malah yang laku yang negatif terus ya, Bang. Mungkin itu karena kaidah dari media juga kali ya. Bad news is a good news gitu kan, karena berita buruk itu selalu lebih menyedot emosi dan atensi publik gitu ya. Nah, gara-gara angle itu kita tuh berpikir kalau pemuda masa kini atau generasi kita dengan berbagai istilahnya, ada generasi strawberry, generasi Z, generasi milenial, generasi sandwich, banyak banget tuh istilahnya. Kayaknya tiap satu bidang tuh punya istilahnya sendiri gitu. Psikologi nanti punya istilahnya, politik nanti punya istilahnya, nanti di section pembelajaran keislaman ada
istilahnya gitu. Masing-masing semua istilahnya beda-beda. Cuman yang mau gue sampaikan itu tadi kritik gitu ya, kritik terhadap angle media gitu. Bahkan sebelum rame-rame kita media-media kayak gini nih, podcast kah atau YouTuber kah, dulu awal-awal tuh vlogger ya. Betul. Ngevlog dulu istilahnya, itu ngevlog. Sebelum ada itu pun anak muda disoroti dari sisi yang negatif gitu. Kayak misalnya kita nggak asing banget di tiap media itu, di berita nasional gitu, di televisi nasional ngeberitain itu adalah tentang tawuran, fenomena tawuran ya dulu. tawuran antar SMA, tawuran antar SMP, atau ngelihat pemuda tuh dari mana, dari pemain sepak bola gitu. Kenapa tuh dari pemain sepak bola? Bukan pemain sepak bola, maksudnya penonton sepak bola yang kisruh gitu kan. Selalu dari situ gitu. Atau nanti peristiwa yang sedih-sedih yang menyayat-nyayat, kayak orang anak itu ngebunuh orang tuanya karena soal HP-nya disita sama orang tuanya. Atau nggak dibeliin motor yang gede bagus itu. Yang Ninja 2 tak. Ya, udah nggak laku. Ninja 2 tak. Udah nggak laku. Sekarang modelnya yang Matic itu, yang rada gede itu. Matic Sport gitu ya. Matic Sport kayak gitulah gitu. Okay. Apa nangis kenceng banget gitu ke orang tuanya. Jadi seolah-olah anak muda tuh isinya ya begitu doang gitu. Padahal di sisi lain gitu, sebenarnya kalau kita cukup objektif gitu, kita nggak kepengaruh, nggak kemakan sama media nasional gitu, sama yang udah umum-umum, bukan media nasional ya, media mainstream gitu mungkin istilahnya. Kalau misalnya ada loh angle yang lain yang bisa kita ambil. Contoh mungkin ini yang gue keingetan dong ya. Lu tau nggak kalau misalnya ada kelahiran 90-an, kelahiran 90-an nih, beliau itu jadi rektor termuda di Indonesia. Asli ada bang. Beliau itu jadi rektor usia 27 tahun. Rektor Institut Bisnis dan Asia kalau nggak salah. Namanya Risa Santoso. Gitu. Beliau jadi rektor termuda di Indonesia. Kayak gitu. Dan itu nggak keangkat tuh. Yang kayak gitu-gitu nggak keangkat. Atau misalnya nanti ada lagi berita-berita positif lain gitu ya. Hal-hal baik lain yang kurang ke-expose gitu, karena kaidahnya itu tadi ya, good news bad news is good news. Itu maksud gue tadi. Kayak gitu. Mungkin sebelum ke pemuda masa kininya, gue justru lebih ngingetin sama teman-teman gitu ya. Teman-teman tuh jangan langsung percaya gimana sih kondisi hari ini kayak apa. Gimana sih angkatan-angkatan gue atau angkatan-angkatan di atas gue, usia-usia di bawah gue tuh udah kayak gimana orang-orangnya, dengan melihat sosial media atau dengan melihat berita mainstream doang gitu. Karena di sana angle-nya adalah angle yang menjual gitu, untuk mereka diklik linknya gitu ya, supaya nanti mereka masuk ke websitenya, ada pengiklanan di sana dan seterusnya gitu. Mungkin itu dulu sih yang gue lihat. Oke, berarti masih banyak orang-orang melihat sisi pemuda itu dari sisi negatifnya, padahal di samping itu banyak potensi-potensi luar biasa yang pemuda ini berprestasi loh gitu ya, tapi yang keangkat malah yang negatif-negatifnya gitu ya. Nah, kalau menurut Akang itu kenapa sih pada akhirnya pemuda ini yang lebih ke expose itu yang negatifnya, selain tadi media mainstream ya? Karena angle-nya, selain karena angle-nya. Apakah karena memang sebuah berita itu kan ada karena mungkin banyak peminatnya. Oke. Nah, kenapa nih? Ada hal yang salah kah? Apakah mungkin pemuda-pemuda atau masyarakat sekitar lebih suka melihat berita pemuda-pemuda ini di sisi negatif nih? Atau mungkin ada bercandaan kayak gini, ada orang dia ranking 1 kuliah di luar negeri, anak tetangganya nih jadi terancam gitu. Oh iya benar. Kan? Oh iya benar juga. Oh iya benar, terancam nih. Yang jadi berita anak tetangganya. Kalau di sosial media ada yang positif tuh, kayak tentang pemuda segala macam, komen-komennya pasti untung ini bukan tetangga gua. Oh iya benar, aman gitu kan. Menurut Akang nih ada kesalahan apa sih? Oh iya benar juga. Oke. Ada kesalahan apa ya sebenarnya? Ini juga membingungkan. Jadi jadi satu konsentrasi tersendiri nih. Betul. Kenapa kita sukanya ngelihat berita yang kayak gitu ya? Dan ini tuh ternyata nggak cuman terkait nggak cuman terkait capaian yang sifatnya prestasi gitu. Bahkan kalau yang gue lihat nih Mir, yang gue lihat nih, bahkan di kajian-kajian keislaman pun gitu ya, di masjid-masjid gitu, terlepas masjidnya dikelola oleh ormas-ormas Islam profesional atau dia memang dikelola oleh pengurus-pengurus DKM dari
lingkungan setempat itu juga menempatkan pemuda ini pada angle yang mengkhawatirkan gitu, pada angle yang kayaknya kalau kita meleng sedikit tuh dia bakal kriminal gitu. Gimana menurut lo? Apa ini jangan-jangan cuma gua doang lagi? Kalau menurut lo gimana? Melihat banyaknya kajian-kajian, banyaknya masjid-masjid kan sekarang juga ada fenomena yang alhamdulillah masya Allah gitu ya, bahwa anak-anak berbondong-bondong ya? Iya, berbondong-bondong anak-anak muda itu pada belajar keislaman gitu dengan berbagai medianya, berbagai tempatnya gitu, bahwa kajian itu tidak hanya di masjid modelnya. Ada yang mulai bikin kajian di kedai-kedai kopi gitu, ada yang bikin bakal di ballroom, entah di hotel mana atau gimana, banyak lah gitu. Itu juga jadi satu fenomena yang harus kita lihat tuh. Dan itu justru ramenya adalah di kota. Betul. Gitu. Dimana kajian Islam rame di pusat-pusat kota yang metropolitan gitu. Kalau biasanya kita berpikir bahwa orang tuh makin kaya dia makin lupa Tuhan. Makin dia banyak kebutuhannya yang terpenuhi atau makin dia bisa melakukan banyak hal, dia tuh udah nggak butuh lagi gitu untuk sholat gitu atau untuk bersedekah tuh dia nggak butuh lagi. Tapi nyatanya di Indonesia ini itu jadi satu fenomena yang bagus banget yang harus kita syukuri bersama dan kita kawal gitu. Ini mau kita arahkan bagaimana gitu, bahwa justru di kota-kota besar lah gitu ya, di dekat-dekat kampus-kampus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang mewah-mewah, yang besar-besar, yang profesional, yang keren, yang bagus-bagus, di situ juga semangat keislaman tumbuh. Gitu, itu jadi satu hal yang harus kita perhatikan juga loh. Jangan hanya melihat yang tadi yang jelek-jelek aja. Itu jadi satu konsentrasi tersendiri. Nah, tapi gue mau coba konfirmasi dulu nih. Akang mau coba konfirmasi dulu sama Amir. Sepenglihatan Akang sih gitu tuh, kalau misalnya bahwa nggak hanya dikaji bahasan-bahasan yang sifatnya psikologis atau parenting atau pendidikan yang menempatkan anak muda di sisi negatif gitu ya, di segi yang mengkhawatirkan, tapi juga di kajian-kajian keislaman gitu. Menurut lu gimana? Menurut Amir gimana? Sebenarnya masuk banget Bang. Kalau kita lihat pengajian-pengajian atau kajian-kajian ustadz-ustadz masa kini gitu ya, yang udah mulai terkenal segala macem, dari yang tak berbayar sampai yang berbayar itu biasanya ramai. Betul. Bener kan? Betul. Dulu orang kajian gratis aja nggak ada. Oh iya. Iya nggak sih Bang? Bener-bener. Kalau misalnya kemarin ada ustadz milenial gitu kan, yang ngadain kajian di ballroom, berbayar tapi penuh. Oh iya, isinya masya anak muda Allah. semua. Keren banget ya tuh anak muda kan berarti. Allah. Jadi itu satu fenomena yang sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu sebagai pemuda, menjadi satu corong kebaikan, menjadi satu majelis ilmu untuk kita yang kita masuk belajar di majelis itu kan. Mungkin ada beberapa orang yang nggak masuk nih belajarnya cara-cara konvensional, bisa dipakai cara-cara lain kayak kajian-kajian yang tadi mungkin kita bisa sebutkan gitu kan. Jadi masuk tuh Bang fenomena yang sepakat ya, berarti sepakat ya. Tapi keren juga ya bahwa anak muda itu buat belajar Islam terus keluar duit dia mau ya. Bener banget. Biasa anak muda zaman sekarang hitung-hitungan kan. Iya. Habis bayar atau beli apakah besok akan makan Indomie atau makan enak kan? Gak ada yang tahu kan. Orang-orang hitung-hitungan kan. Tapi ini dengan mungkin ya dengan miliknya yang nggak seberapa, tapi dia mau mengeluarkan untuk bisa ikut kajian-kajian, itu kan luar biasa. Itu fenomena yang luar biasa banget yang harus kita syukuri, yang harus kita dorong, kita kawal gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi apa ya, ini sih versi Akang ya ngeliatnya, bahwa prioritas anak muda itu bisa kita lihat dari dua hal, Mir. Apa tuh Bang? Jadi yang pertama itu waktunya habis buat apa? Yang kedua adalah duitnya habis buat apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi kebingungan nih, gue lagi ngurusin apa sih? Sebenarnya gue lagi sibuk apa sih gitu kan? Kadang-kadang kita ngerasa capek nggak jelas gitu, atau banyak pikiran tapi nggak menentu gitu, nggak mengantarkan kita pada suatu capaian atau satu prestasi gitu, nggak gitu. Tapi kita ngerasanya kok banyak pikiran ya, kok gue capek gitu. Nah itu kita bisa lihat dari dua hal tadi, yaitu adalah waktu kita habis buat apa, yang kedua duit kita habis kemana gitu. Nah jadi ketika kita ngeliat satu fenomena di mana anak muda berbondong-bondong rame banget, laki-laki dan perempuan gitu. Ini laki-laki dan perempuan loh. Kalau perempuan rame sebenarnya rada-rada nggak beda jauh sama yang dulu-dulu. Meskipun perempuannya biasanya ibu-ibu. Kalau sekarang
Dari semua perempuan- golongan ada. Dari semua golongan Dari ada. semua tuh. usia umur gitu ada semua. Ada semua gitu. Nah, yang menggembirakan adalah laki-laki juga pada rame. Betul. Laki-laki juga pada rame, terlepas nanti keseriusan di dalam majelis ilmunya gimana ya. Apakah mereka rajin semua mencatat, apakah mereka udah pasti langsung soleh gitu, bertambah ketaatan, itu PR selanjutnya lah ya. Cuman sebagai sebuah satu fenomena itu suatu hal yang sangat harus kita syukuri, bahwa anak muda zaman sekarang juga kita bisa lihat bahwa mereka mau meluangkan waktu gitu, cari waktu gitu. Mungkin mereka bukan dari alumni pesantren, bukan manggil orang tuanya dengan sebutan Umi Abi gitu kan. Mereka bukan juga yang ngaji di di masjid-masjid gitu, sekolahnya sekolah formal, terus nanti pulang mereka harus ngaji lagi di pesantren mana gitu, atau di pondok mana, di surau mana gitu. Ini nggak gitu. Orang-orang yang semangat ngaji ini tadi yang kita lihat justru terjadinya di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan, datang dari keluarga yang boleh jadi nggak pernah mempelajari Islam secara formal, baik orang tuanya maupun anaknya. Tapi anak itu kedorong gitu, wah gue kayaknya harus belajar Islam nih gitu. Gue perlu meluangkan waktu gue nih, gue perlu mengeluarkan uang untuk ini nih. Mereka rela gitu, mereka mau, mereka melihat itu sebagai suatu hal yang penting gitu. Jadi itu udah satu kesyukuran yang harus kita kawal gitu ya ibaratnya. Itu dulu sih, dari situ dulu. Nah, tadi udah ngelihat sisi positifnya, anak muda jadi sering ngaji gitu ya, ke pengajian, ikut tertarik dengan tren hal-hal positif gitu ya. Ya entah itu kajian bareng-bareng segala. Bentar, lu jangan lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu, kan gue tadi masih konfirmasi nih. Gue ngelihat. Oh, udah kan. Tapi lu udah Udah confirm. Udah confirm tuh. Kalau lu juga melihat bahwa anak-anak muda itu mereka mau ya. Ada tren di situ. Ada tren Ada ketertarikan. mengeluarkan uang lebih, menyempatkan waktu lebih buat agenda keislaman gitu ya. Betul. Jadi ini juga satu yang harus kita biar harus kita apa ini? Pertahankan dan tingkatkan. Formalitas banget bahasa lu. Normatif banget ya. Oke. Yaudah. Lanjut. Nah, jadi kan tadi kita udah ngelihat ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Cuman sekarang ini kita ngelihat yang ke blow up gitu di media segala macam, sampai akhirnya muncul mungkin yang di zaman kita dulu. Meskipun kita nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Beberapa tahun ke belakang itu nggak ada istilah-istilah healing, Oke. atau istilah Self reward. Terus kayak generasi sandwich, strawberry, nanas, pineapple gitu kan. Nah, itu kan dulu belum ada tuh. Belum ada. Orang dulu zaman dulu mungkin ya. Dengar cerita abang-abang, teteh-teteh sebelumnya, atau cerita orang tua itu struggling banget. Betul. Struggling kayak dulu Umi tuh kerja sampai sore, dari pagi sampai sore segala macem, terus pulang ngurusin ini. Tidak, kita nggak ngedengar kayaknya Umi burn out deh. Atau iya benar. Kayaknya Abi tuh butuh waktu healing gitu. butuh me time gitu kan. Iya. Butuh me time. Ini udah kelamaan kita nih di kantor segala macem. Kita dulu tuh mungkin ya. Oke. Aku sebagai ini nggak ngedenger hal-hal itu. Tapi sekarang tuh kan di blow up segala macem. Mungkin pada satu sisi kita jadi tercerdaskan. Oh ternyata ada nih, ternyata it's matter gitu kan. Maksudnya buat kesehatan mental, buat kesehatan yang lainnya, biar ke depannya kita bisa lebih baik lagi dan bisa mengregulasikan hal itu ke diri kita tuh dengan baik gitu kan. Kalau menurut Akang sendiri nih, pemuda, gimana sih kita caranya menanggapi gitu atau ngelihat fenomena-fenomena ini dengan bijak dan terus nggak jadi pembenaran nih. Ntar dulu ya, gue lagi burn out banget. Gue lagi butuh me time. Asik. Itu kan, itu bisa. Itu kan kadang-kadang di zaman sekarang dijadikan tameng gitu ya. Lu nggak peduli sama mental issue gue gitu. Asik. Segala macam. Gimana sih kita nanggepinnya kalau menurut abang nih? Gimana nanggepin itu sebagai bijak ya. Betul. Secara adil gitu. Tapi gue setuju banget tadi istilah. Nggak kebayang tuh kalau misalnya nyokap gue dulu ngomong kayak gitu ya. Iya kan? Gue tinggal di Bogor. Betul. Gue tinggal di Bogor, bokap nyokap gue kerja di Jakarta. Gitu dulu masih PT KAI itu, stasiun kereta itu masih belum direformasi sama Pak Ignatius Jonan. Yes. Itu masih zaman-zaman kereta membludak sampai ke atas-atasnya diisi, terus orang nongol-nongol di pinggir. Terus kalau misalnya masuk kereta tuh banyak yang jualan. Nah, ada yang suaranya
tinggi, ada yang suaranya rendah, ada yang suaranya datar gitu, yang tinggi terus ngilang tuh. Jeruk karena ngejauh itu dia kan. Jauh. Ada juga yang suaranya datar, remote gitu. Macam-macam tuh. Itu bokap nyokap gue ngerasain tuh. Berangkat jam 5 pagi bener-bener ba'da subuh, beres sholat subuh terus berangkat. Terus apa nama istilahnya kalau itu langganan tuh apa? Abodemen. Apa tuh bang? Istilahnya ada begitu dulu nyokap bokap gue tuh abodemen. Pokoknya berangkatnya kita nggak pasti dapat tempat duduk lah, kurang lebih begitu. Nguar gitu, ada tempat duduknya nguar gitu kan? Udah nggak nguar lagi, justru nggak perlu nguar. Iya gitu. Oke. Terus nyokap gue balik itu nyampe rumah pasti konsisten maghrib tuh udah di rumah. Jadi pulangnya mungkin dari nyokap gue di Jakarta Selatan BTW kerjanya. Jadi memang apa namanya padat-padatnya di situ tuh. Orang-orang padat kerja pulang stasiun kan membludak di situ tuh gitu. Semua orang dari dulu berarti kan? Dari dulu. Dari zamanan gue masih SD tahun 2000-an gitu. Dari zaman gue SD SMP gitu. Udah dari dulu kayak gitu. Nah, terus kalau nyokap gue balik berarti kan jam 3. Jam 3 tuh semuanya kan pulang. Seluruh tempat kerja kantor tuh pulang gitu. Benar. Padat banget di sana gitu. Pulang dan iya bener nyokap gue nggak pernah ngeluh kayak gitu. Ngeluh kayak mama mama burn out deh gitu. Gak pernah kayak pulang kayak gitu. Gak pernah ngomong sampai kayak gitu. Struggling banget bener kata Amir tadi gitu. Nyokap gue di Jakarta Selatan, bokap gue di Jakarta Kota. Itu lebih kacau lagi. Pulangnya mungkin jam 11 malam, jam 12 malam baru pulang gitu. Dan dalam rangka berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi ya, kan ngerasain juga tuh fase-fase dulu krisis moneter ya. Tahun 97-98 bokap gue tuh penghasilannya nggak hanya dari satu pintu gitu, nggak hanya dari satu keran, jadi perlu 2 keran seinget gue tuh. Cuman gue nggak detail taunya. Dan karena itu ya selalah itu nyampe rumah tuh bahkan jam 12 malam, jam 11 malam gitu, dan tidak mengeluh gitu ya. Mereka tidak mengeluh, mereka terus fight terus gitu ya. Nah kalau dipikir-pikir lagi nyokap bokap gue gitu ya, mereka itu bokap gue tuh lahir 1960. 1960 tuh berarti kurang lebih kira-kira Buya Hamka lagi di penjara lagi. Oh iya. Isu-isunya Mas Yumi tar aja mau dibubarin tuh. Nah itu bokap gue lahir. Itu masih isu tuh bang ya? Masih isu sebelum. Masih kalau nggak salah 1960 tuh masih isu. Mas Yumi baru membubarin, kebayang nggak lu? Berarti bokap gue kecilannya tahun-tahun bagaimana tuh? Mungkin kenal sama tokoh-tokoh Muhammad Nasir gitu. Masya Allah gitu. Kakek gue mungkin ya, kakek nenek gue pasti ketemu lah kayak gitu. Kemudian begitu usianya 17 tahun, begitu usianya 20 tahun berarti eranya Orde Baru gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat dari tantangan zaman, dari kerasnya hidup, zaman ayah ibu kita tuh justru hampir-hampir gitu lebaynya ya, hampir-hampir nggak mungkin kita punya work life balance atau mental wellness gitu, kesehatan mental yang baik itu hampir-hampir nggak mungkin. Karena dulu isu-isu Orde Baru itu kan ada aktivis yang bisa tiba-tiba hilang, gitu kan, nggak boleh dikritik gitu. Terus konon katanya pada saat itu tentara banyak yang banyak yang kasar-kasar gitu, seliweran. Mereka kalau ke warteg, ini cerita bokap nyokap gue, kalau ke warteg tuh nggak bayar, naik bis itu nggak bayar gitu. Justru kehidupan mereka tuh tiap hari tegang, gitu, capek gitu. Dan nyokap gue termasuk ibu perempuan yang coba jadi bagian daripada kemajuan zaman ya. Nyokap gue tuh perempuan dan dia selesai sarjana hukum di salah satu kampus di Bandung, kampus ternama di Bandung gitu. Dan pada saat itu kan lagi belum begitu rame perempuan kuliah tuh, masih sangat-sangat prestis lah gitu. Wah perempuan nih, wah kuliah nih gitu. Abis itu udah lulus kuliah di Bandung, kerjanya di Jakarta Selatan. Wih, kan itu keren banget, mantep bener kan gitu. Dan nyokap gue nyampein kalau misalnya bahwa waktunya memang abis buat kuliah gitu. Terus gimana dia coba nyusun karir gitu. Seserius itu, seberat itu gitu. Jadi kalau boleh dibilang soal burnout, soal me time, orang tua kita tuh sebenarnya lebih berhak untuk itu gitu. Bahkan mereka bingung gitu, kok istilah itu rame banget ya hari ini, dan jatuhnya malah jadi kayak pembenaran gitu. Padahal kalau dibilang me time, burnout, gue juga sama gitu.
sama gitu, mereka juga ngerasain. Nah ini yang mungkin gue pengen sampein sih sama teman-teman gitu. Akan pengen sampein sama teman-teman bahwa kita tuh lama-lama jadinya terlalu konsentrasi atau fokus sama diri sendiri gitu. Seolah-olah kita yang paling berat, kita yang paling menderita ya, si paling korban gitu. Sedangkan orang tua kita tuh bahagia banget pokoknya ketika ketika orang tua kita ngelihat kita capek sekolah gitu, capek les tuh orang tua kita bahagia gitu. Enggak gitu juga sebenarnya, mereka tetap mengkhawatirkan, aduh ini anak gua sekolahnya gimana gitu, bayar lesnya duitnya dari mana gitu. Itu ada satu angle yang pengen gue tekankan, bahwa ayolah kita juga ngelihat secara adil gitu loh, secara adil bahwa yang punya tantangan zaman itu nggak cuma kita loh, gitu. Yang punya tantangan zaman itu nggak cuma kita, orang tua kita juga ngerasain masa-masa sulit gitu, masa-masa tegang, masa-masa deg-degan gitu. Bahkan dulu ada istilah Petrus, penembak misterius gitu. Kalau misalnya terlalu vokal ke pemerintah itu bisa ditembak mati gitu. Itu kan bikin takut deh, gitu. Itu bikin tegang gitu. Nah zaman sekarang enggak loh, zaman kita tuh enak banget. Yang penting kan kita enggak, selama kita masih punya pilihan kata seperti Wakanda, Konoha gitu, masih aman-aman aja tuh. Kata-kata ganti yang kita bisa tebak isinya apa. Sebenarnya gitu. Bisa gitu kan. Cuman selama kita punya opsi itu tuh ya aman, insya Allah gitu. Kita tuh sebenarnya enak banget, dan kajian-kajian itu banyak, nggak dibredel, terbuka, nggak diwaspadai. Kita dulu dengar kayak misalnya guru ngaji gue tuh dulu cerita kalau mereka buat ngaji aja tuh ngumpet-ngumpet. Gitu sampai kayak sendal sembunyiin gitu. Mesti itu nggak kelihatan, nggak sengaja, nggak kelihatan rame-rame amat karena diawasi banget sama pemerintah. Sekarang tuh ya Allah, masya Allahu Akbar, sampai membludak ya. Satu hari tuh pagi kajian ini, siang kajian ini. Dan yang bikin gemesnya itu dia sampai ngeblokir jalan gitu loh. Sampai keluar-luar luber. Sesemangat itu orang belajar Islam, dan euforianya bang. Dan diizinkan oleh pemerintah gitu, didukung, dibolehin gitu, nggak dihalang-halangi kok gitu. Kita tuh justru jauh lebih jauh lebih enak gitu. Apalagi dengan kemajuan sosial media dan teknologi ini tuh sumber kita tuh lebih banyak kayak gitu. Nah, gimana kita nanggepin angle ini supaya adil gitu ya? Pertama mungkin yang pengen gue sampaikan adalah tadi tuh soal janganlah kita ngerasa si paling korban gitu, yang paling menderita gitu, bahwa orang tua kita itu sama gitu ngerasain tegangnya, capeknya. Bahkan mungkin boleh jadi orang tua gua gitu ya sama orang tua lu Mir, itu kakek nenek kita tuh masih tipikal parenting yang apa-apa mukul, apa-apa nendang gitu. Itu kan masih dianggap sebagai bagian dari pendidikan pada saat itu kan. Mungkin karena juga metode pendidikan belum terlalu kaya seperti hari ini gitu. Belum terlalu terkonsep, terbukukan dengan baik. Kita gitu. tuh udah enak banget kalau hari ini tuh udah mau belajar apa, ada bootcampnya, ada pelatihannya gitu, ada kajian series online-nya gitu. Dulu orang tua kita mana ada pelatihan parenting gitu, caranya jadi ayah, caranya jadi ibu gitu. Termasuk kakek nenek kita gitu. Sehingga orang tua kita kalau mereka mau ngeluh, mereka juga punya luka batin, guys. Mereka juga punya inner child gitu. Nggak cuma lu doang. Gitu, mereka juga punya. Lu pernah nggak sih ngobrol heart to heart sama orang tua lu gitu? Maksud gua kali-kali mengungkapkan gitu, menguraikan isi pikiran lu, menguraikan isi perasaan lu gitu. Nanya baik-baik gitu, jangan cuman aku maunya ini soalnya teman-temanku kayak gitu. Kalau nggak diturutin nanti kita kesel gitu, kita merasa orang tua nggak sayang sama kita gitu. Coba kita angle-nya agak sedikit digeser gitu, kita coba lebih adil bahwa orang tua kita juga sama loh, mereka pernah punya sakit hati sama kakek nenek kita, tapi gimana coba mereka mengelolanya? Toh kita masih sering diajak toh silaturahmi ke kakek nenek kita gitu. Kita disuruh ke rumahnya atau minimal lebaran itu masih harus ke sana, diminta menghubungi gitu. Ini tadi ada salam dari Abah. Nanti mau main gak nih ke Mbah gitu. Kapan nih kita ke Nin Tangerang gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Buat orang tua kita yang pada saat itu parenting kakek nenek kita nggak bagus, itu boleh jadi berat loh gitu. Mengajak anaknya silaturahmi sama orang yang menyakiti perasaannya. Tapi mereka bisa loh, orang tua kita tuh bisa loh gitu. Penasaran gak sih teman-teman ketika orang tua kita itu ilmu psikologi mungkin gak semudah sekarang gitu. Edukasi tentang psikologi itu gak semudah sekarang bertebaran di mana-mana. Terus gimana caranya orang tua kita berdamai dengan diri sendiri gitu, memaafkan orang tuanya? Pernah gak sih teman-teman coba ngobrol gitu?
Coba atau minimal adik kakak dulu deh gitu. Lu sama adik-adik lu sama kakak-kakak lu gitu. Ngumpul gitu. Kok orang tua kita kayak gini ya gitu. Jangan masing-masing gitu. Jangan kebanyakan nunduk. Main HP mulu gitu. Kali-kali simpan handphonenya gitu ya. Simpan handphonenya terus kita coba hidup di dunia nyata ini gitu. Kita hidup di dunia nyata ini bahwa satu angle yang perlu kita upayakan atau kita terkenalkan, kita viralkan gitu bahasanya sekarang. Kita glorifikasi adalah bahwa yang bisa burn out, yang punya luka batin, yang merasa tersakiti, yang mentalnya kena itu orang tua kita juga gitu. Sampai hari ini orang tua kita juga. Kalau misalnya mau hitung 10 tahun terakhir nih, lebih kali 3 kali naik BBM, mikirin duit dari mana lagi, harus pinjam duit kemana, mereka tuh capek loh. Kayak gitu. Mungkin satu angle yang gue tawarin Mir, itu dulu sih gitu. Bahwa kita ngumpul nih adik kakak gitu, terus kita ngobrol bareng, nyamain apa yang kita pikirin dan apa yang terbesit dalam perasaan kita, dan sebenarnya gimana sih ayah ibu kita gitu. Kita tuh udah masuk di fase usia segini ya. Nih satu poin tambahan mungkin dari gue nih. Menurut gue terlepas dari agama apapun, ya agamanya apapun, negaranya negara manapun, rasnya ras manapun gitu ya. Kulitnya warna apapun, namanya anak itu pasti semua sama. Mereka punya satu kesamaan dan itu nggak terbantahkan menurut gue gitu Mir. Ada satu kesamaan. Apa tuh Bang? Semua anak itu menunggu waktu di mana pendapat mereka dihargai sebagai pendapat orang dewasa. Di mana mereka nggak lagi ditempatkan sebagai objek penerima keputusan keluarga. Tapi bagaimana caranya lu keluar dari posisi itu kalau lu nggak pernah ngobrol dewasa sama orang tua lu? Kalau lu bangun tidur masih juga malas-malasan buat ngeberesin tempat tidur lu, nggak ada inisiatifnya tuh. Kalau kita mikirin kontribusi terhadap bangsa dan negara agak kejauhan gitu. Kontribusi lu dulu di rumah apaan? Muncul nggak sih inisiatif di lu? Wah dapur kotor nih, gue nyapu gitu. Supaya orang tua lu tahu ternyata usia lu tuh udah segitu gitu. Ngerti gak sih? Lu tuh udah bukan anak kecil yang harus didikte, harus disuapin gitu. Nanti lu baru berasa kalau orang tua lu so called toxic itu adalah ketika lu mau misalnya mau masuk kampus, lu mau pilih SMA atau lu mau pilih gawean gitu. Baru tuh lu ngerasa kenapa sih orang tua gue nggak ngertiin gue gitu. Karena upaya buat lu ngobrol sama orang tua lu nggak lu pakai gitu. Lu tuh harus ngasih tahu sama orang tua lu bahwa mah, pah, aku udah bukan anak kecil loh. Aku bisa loh diminta pendapatnya, dilibatkan dalam keputusan keluarga. Gimana caranya bos? Caranya gimana? Dari inisiatif gitu. Kalau misalnya buat ngejemur baju aja, yang udah ngejemurnya pakai mesin cuci itu, lu masih harus dipanggil dulu, kak tolong bantuin ibu ngejemur gitu misalnya. Atau nyokap lu baru pulang kerja terus nggak ada, assalamualaikum ma, apa kabar, mau dibuatin teh, nggak ada inisiatif kayak gitu. Ya nyokap bokap lu ngerasa lu anak kecil yang harus dilayanin, harus dipanggil, harus dievaluasi, dimonitoring gitu, harus dicek gitu. Kayak apa ya, ini orang nggak ada inisiatifnya banget, dia mikirin nggak sih tanggung jawabnya gitu. Dia pernah punya rencana buat masa depannya, ya orang tua lu bingung lah gitu. Itu sih perlu nih teman-teman pahami bahwa teman-teman perlu ngambil peran, perlu berinisiatif gitu, perlu ada jiwa kan udah ada tuh istilahnya namanya love language kan, gue yakin lo pada tahu semua kan. Love language, gue nggak hafal tuh ada apa aja, yang gue inget cuma act of service sama word of affirmation, udah itu doang. Physical attack nggak masuk ya bang? Memang ada beberapa, gue mengaku itu ada beberapa kakak atau ya kakak sih umumnya yang love language itu physical attack gitu. Ketawa tuh dia nggak apa-apa, pukulan cinta, pukulan sayang demi mensolidaritaskan adik kakak gitu, nggak apa-apa dah gitu. Physical attack jangan gitu. Nah, love language itu lu inisiatifkan gitu, karena zaman bokap nyokap lu belum ada tuh. Lu yang lebih tahu nih, lu lebih pinter nih, so called lebih pintar dah, gue sebut lu lebih pintar nih dibandingkan orang tua lu tuh. Nah lu inisiatif gitu. Kira-kira nyokap lu apakah perlu dipuji? Apakah ayah lu perlu dilayanin gitu? Atau perlu dikasih hadiah kecil-kecilan gitu? Gue nggak tahu. Termasuk ke adik lu atau ke kakak lu, membangun kehangatan di dalam keluarga. Sebelum jauh kita ngelihat di luar itu lagi trennya apa, ramenya orang-orang tuh gimana gitu. Lu suka apa? Lu suka nonton misalnya idol group dari Korea.
gitu. Lebih seru lagi kalau lu ngajakin nyokap bokap lu nggak sih sebenarnya, adik kakak lu ajakin sekalian gitu, maksudnya bisa kompak sekeluarga gitu. Persoalan tiketnya mahal atau itu bagus apa enggak itu belakangan lah, itu bahasnya beda section, bukan di sini bahasnya nih. Kalau di sini gue kasih tahu lu mesti ngambil peran gitu. Di usia yang segini tuh lu mesti ngambil peran, berinisiatif gimana caranya kompak. Kalau lu sukanya gua sih, bukan lu deh, gue sukanya film-film Marvel, film-film Justice League. Gue coba tuh tarik nyokap bokap gue bernonton. Nyobain nonton film ini yuk. Nyobain nonton film ini yuk gitu. Oh, Dek, mama mah nggak masuk nih. Oh yaudah berarti filmnya ganti. Ada upaya dari gue ngajakin nyokap gue nonton bioskop. Gitu. Lu pernah nggak nyobain gitu? Harusnya lu pernah atau harusnya lu coba gitu. Karena apapun yang lu suka, ketika sekeluarga lu bisa harmonis dan kompak, suka bareng-bareng ke situ, itu akan jadi jauh lebih manis dan lebih membahagiakan gitu. Lu nggak perlu sendirian lagi. Gue pengen nonton konser ini nih, atau gue pengen beli komik ini nih gitu. Gue pengen lihat Gear 5 gitu kan. Gimana caranya Luffy ngehajar Yonkou Kaido gitu. Lu bisa cerita juga sama ayah lu bisa cerita juga sama kakak lu, adek lu. Bahkan gue pernah lihat di video singkat gitu di Reels Instagram. Ada bapak-bapak di SPBU. Di SPBU nih, dia petugas yang buat ngisiin bensin. Dia lagi nonton drama Korea. Gitu. Bingung banget gua. Terus di video itu ditanya sama customernya lah gitu yang ngisi. Pak, nonton drama Korea emang ngerti katanya. Enggak mas, saya nggak ngerti. Cuman ini anak perempuan saya suka. Saya nonton ini supaya bisa nyambung sama anak saya begitu pulang. Sekarang ada juga loh ayah-ayah yang seperti itu gitu. Yang se-effort itu ya? Yang se-effort itu gitu. Itu juga kan fenomena ayah masa kini gitu kan. Bahasan lain. Jangan tulis dulu. Oke, gitu dulu deh. Oke, menarik ya. Karena kita ngelihat fenomena mungkin banyak anak-anak muda zaman sekarang yang ngerasa masih kayak anak-anak kalau kita lihat dalam tanda kutip, karena mungkin pendapatnya tidak didengar, tidak dianggap serius, pendapatnya tidak dianggap seperti pendapat orang dewasa gitu kan. Atau bahkan nih, ini salah satu fenomena bang, fenomena kayak misalnya anak muda itu nggak dikasih panggung, anak muda itu nggak dikasih keleluasan untuk bisa mengaktifkan atau untuk bisa merealisasikan kreativitasnya, karena mungkin ada usia-usia tertentu yang melihat ini masih muda, belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, mungkin dari hal-hal seperti itu melihat bahwa anak muda ini jadi malas keluar gitu bang. Jadi malas show up, ayolah nanti dipandang sebelah mata, nggak tahu apa-apa gitu kan, segala macam. Gimana sih kita bisa nanggepin tuh yang tadi kayak abang kita aksinya lebih banyak gitu dibanding kita mendemnya gitu kan, kayak gue takut enggak ntar nanti gue dibilang ini dibilang itu nih. Nah itu tuh gimana sih, karena fenomena zaman sekarang tuh kelihatannya kita lebih banyak mikir, lebih banyak takut, pada akhirnya kita nggak aksi, kita terus ngeluh di sosmed, terus bikin thread gitu kan. Aduh kayak aduh. Abang-abang pelit gitu kan, kayak gitu kan. Gua udah suruh harian di rumah ngerjain kerjaan rumah, dia datang malah nyuruh gitu kan gitu kan. Okay. Kan jadi kita kan sebenarnya kalau dikomunikasikan selesai gitu kan. Gak perlu jadi tweet panjang kan di X tuh kan. Iya. Menurut abang gimana tuh bang? Ini perlu dua arah sih pasti. Ini perlu dua arah. Gua nggak pengen kita terjebak di dalam pemikiran ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Apa tuh bang ekstrim kanan ekstrim kiri? Ekstrim menurut abang deh. Ketika tadi lu bilang kan anak-anak muda tuh boleh jadi atau pemuda tuh nggak mau dia ngambil peran gitu atau naik ke panggung karena nggak dikasih gitu, dan generasi di atasnya gitu juga nggak begitu percaya juga. Itu menurut gue pemikiran ekstrem kanan tuh. Gitu, seolah-olah mayoritas pemuda itu ketakutan, udah gitu nggak berani dan nggak ketemu sama generasi di atasnya yang menghayomi, yang membina. Itu menurut gue pemikiran ekstrem kanan tuh. Kita pasti ada jalan tengahnya. Yang ekstrem kiri mungkin yang membebaskan jadinya. Generasi di atasnya nggak peduli anaknya mau ngapain gitu kan. Apakah mau mukulin mantan pacar anaknya sampai masuk rumah sakit kan kita nggak tahu ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Atau nggak boleh
temennya gara-gara keluar geng gitu kan. Wah, yang kayak gitu-gitu kan itu kan ekstrem kiri tuh, orang tuanya lepas, anaknya kebablasan, kayak gitu itu kan ekstrem kiri. Nah, menurut gue tuh pasti lingkungannya dimanapun ada jalan tengah, gitu. Dari banyaknya generasi di atasnya yang ragu sama anak muda buat pegang misalnya ketua panitia 17 Agustusan gitu misalnya, atau ketua Maulid Nabi di masjid terdekat dan seterusnya, pasti ada orang tua yang gregetan juga. Generasi di atas kita yang gregetan, yang pengen coba deh kamu yang yang pegang gitu. Memang ini tentang seni komunikasi pada akhirnya. Tadi seperti yang Amir bilang, kalau dikomunikasikan sebenarnya selesai, komunikasikan lah. Kita jadinya terlalu banyak drama, terlalu banyak drama. Itu membingungkan sih, kenapa dengan sosial media ini kita justru nggak komunikatif. Oh, menarik tuh. Padahal kan dibuat biar kita lebih yang jauh jadi deket gitu kan. Iya, baik, maksudnya yang jauh jadi dekat berarti komunikasi kita udah makin lebih baik Betul. gitu kan. Tapi yang terjadi justru kita malah sibuk di teknologinya ketimbang mengutarakan langsung gitu ke orang-orang yang bersangkutan gitu. Nah, jadi kalau menurut gua pasti kita harus memulai upaya dari kita yang muda gitu ya, dari kita yang muda ke generasi di atas kita untuk ngobrol. Pak, saya tuh punya kepikiran gini loh. Saya tuh kepikiran kayak gini loh. Pak, saya salah nggak sih kayak gini gitu. Memang upayanya dua arah. Nanti di sisi lain generasi di atasnya menurut gue udah cukup ini sih, udah cukup terbuka, udah lumayan gitu hype-nya. Yang jadi yang jadi tolak ukur mungkin televisi, politik, ekonomi. Sekarang tuh banyak banget anak muda yang jadi pemeran utama. Dan menurut gue itu membuat generasi di atas kita itu juga pasti tertarik sebenarnya untuk ngasih panggung ke kita, ngasih kesempatan ke kita. Cuman balik lagi ke pertanyaan, ke hal yang tadi gue sampaikan, kitanya ngambil kesempatan gak sih? Kitanya coba ngambil inisiatif itu gak sih untuk terlibat, menunjukkan kalau Pak, Bu gitu, Mas, Mbak, aku tuh udah bukan anak kecil loh. Gitu, ngobrol sama tetangga, udah bisa ngobrol sama tetangga belum? Assalamualaikum Pak, gitu. Pak, bener, Bu, gitu, usia-usia gini tuh kita udah harus perlu beramah tamah, bermasyarakat loh gitu. Tapi kalau kita naik mobil, naik motor, ataupun naik kendaraan online gitu, terus pakai headset, nunduk mulu, ada tetangga gak pernah disapa, yang terjadi adalah yang seperti tadi, saling adu prasangka. Yang generasi di atasnya ngira, kayaknya anak-anak sekarang kok manja ya, gitu. Yang di bawah yang ngerasa, kok orang tua sekarang tuh kolot banget ya, mereka kuno, konvensional, dan seterusnya gitu. Akhirnya cuma ngadu prasangka, gitu. Kalau misalnya kita mau berkaca sedikit, secara umum sebenarnya orang tua itu pertimbangannya banyak. Jadi ada lebih banyak keraguan. Itu bisa kita lihat dari Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus mengingat bahwa negara kita ini merdeka karena generasi mudanya, gitu, kaum mudanya itu ngajak ngobrol, ketemu, sowan, Assalamualaikum Bung Karno gitu. Assalamualaikum Bung Hatta. Jadi ini kita nggak merdeka aja nih sekarang gitu kan. Kalau ini kan begitu, ada ngobrolnya. Coba kalau waktu itu saya itu Melik gitu, malah bikin status, enggak merdeka iya. kita. Ini kok kagak proklamasi ini kan udah kita nyerah semua nih. Mana Pak Karno ngomong doang orasi. Yang nggak beres. Nggak beres bener. Mereka tuh ngumpul itu dulu tuh ngumpul. Dia punya keresahan, punya kegelisahan, terus dia ngumpul. Gitu, kaum muda tuh ngumpul, ya kan? Supaya terorganisir. Terus mereka bersepakat. Ini yang bakal kita sampaikan. Nyamperin, ngobrol sama Pak Karno sama Pak Hatta. Panjang diskusinya, agak alot sedikit gitu kan. Mungkin kita perlu suasana yang berbeda. Gitu. Maka dibawalah ke Rengas Dengklok, ya kan? Jadi kalau lu udah ngobrol sama orang tua lu, keinginan lu masih belum bisa diakomodir, lalu bawa tuh ke Rengas Dengklok. Bukan gitu dong. Ke tempat yang lebih nyaman. Ke tempat yang lebih nyaman ya, maksud gua itu. Sekalian lah maksud gua. Kan healing kan. Iya, kan. Lu tahu kan rekomendasinya tuh. Ajakin nyokap bokap lu ke sana gitu. Setelah lu dan adik lu dan kakak lu, atau lu dan teman-teman lu ngajakin guru lu, gitu. Udah bersepakat dulu nih adik sama kakak lu, kayaknya orang tua kita perlu gini deh gitu. Ngumpul dulu, ngomong dulu gitu. Terus kalau misalnya dulu di SMA gitu, di SMP, di OSIS atau di kuliah ya, teman-teman ngumpul dulu baru ngomong sama dosennya misalnya, atau ngobrol sama alumninya, sama seniornya gitu. Dinya ngumpul dulu. Jadi jangan hanya rame gitu ya. Bukan jangan rame di sosmed sih. Jangan hanya rame di sosmed, tapi juga di real life gitu perlu ada gerakannya. Perlu ada gerakannya kayak gitu sih. Pasti sih menurut gua kalau kita ngupayain komunikasi gitu, ini jadi problem tuh adanya teknologi
memudahkan teknologi komunikasi malah jadi kurang ngobrol. Jam tangan udah banyak nih yang murah, yang mahal ada semua, tapi semua orang ngaret. Kan bingung ya. Teknologi kesehatan juga udah macam-macam banget tuh. Bahkan sekarang undang-undang kesehatan kan udah keren banget tuh kan. Jadi rumah sakit Indonesia bisa kerjasama sama rumah sakit di luar negeri. Sebutlah itu keren kan begitu. Tapi penyakit-penyakit makin gak bisa disembuhkan. Kan bingung tuh. Itu kayaknya perlu kolaborasi. Itu bahasanya paling kan. Perlu kolaborasi antar generasi, perlu kolaborasi antar negara. Gitu Mir. Oh berarti kita lihat ini malah adu prasangka. Iya. Nah, permasalahannya di situ. Karena saling nggak tahu, saling mencoba membaca hati masing-masing. Padahal sulit kan baca hati kan. Nah itu dia. Sama kayak orang tua kita apa istilahnya? Kita pengen orang tua kita gini gitu, tapi kita nggak komunikasiin. Nah orang kita kan bukan Deddy Corbuzier yang bisa baca ini kan. Dia bisa membaca. Jadi harus dikomunikasikan. Betul. Gitu. Itu jadi PR anak-anak muda zaman sekarang yang nih komunikasi real life-nya agak kurang kelihatannya, agak kurang dilatih gitu kan. Betul. Nah kalau melihat nih anak muda zaman sekarang dengan problematikanya, dengan potensi yang dimilikinya, dengan hal-hal yang mudah sekali adaptasi ya, apalagi sama teknologi kan udah pesat banget kan. Kita ngelihat udah ada AI kan, udah ada segala macam, bisa bikin skill pakai AI segala macam kan udah gitu kan. Udah jadi hal-hal panas tuh kan. Gimana sih anak muda ini bisa memanfaatkan apa yang dipunya hari ini gitu ya, dengan segala hal plus minusnya tuh Bang. Kayak tadi mungkin ada keinginan untuk ngambil ilmu-ilmu itu jadi pembenaran atas kelemahannya gitu ya, kayak nggak bisa nih gue FOMO banget nih, gue harus ini gini. Atau nggak bisa gue burn out banget nih, gue butuh istirahat, atau gue butuh healing ya, ini segala macam. Itu gimana kita bisa istilahnya anak muda ini memanfaatkan sumber daya yang dia punya yang luar biasa. Hari ini tuh sumber dayanya kan bisa dibilang nggak terbatas ya, dari teknologi, dari keilmuan segala macam, akses ilmu bisa didapatkan dengan mudah segala macam. Gimana caranya kita itu bisa lebih kuat mentalnya gitu. Kayaknya anak-anak zaman sekarang kan seringnya ngomongin mental gitu kan. Suka mental breakdown, mental breakdance kan, gimana kan. Oke. Itu gimana anak muda zaman sekarang mungkin menurut Abang bisa memanfaatkan apa yang dipunya gitu ya, sumber daya yang dipunya hari ini dengan bijak tentunya, dan akhirnya bisa membentuk dirinya yang terbaik gitu. Bukan orang lain, tapi dirinya yang terbaik. Gimana tuh Bang? Oke, buat teman-teman yang nonton mungkin bisa udah mulai terlibat ya di section komen. Benar. Gitu. Mungkin punya Kita butuh feedback gitu. Kita butuh feedback juga gitu. Kalau obrolan kita ini sedikit udah bilang ini safe zone gitu ya. Safe zone. Dan di sini kita sepertinya juga saling ngisi, saling sharing gitu. Jujur tadi pertanyaannya susah banget. Jadi Abang juga pengen denger dari teman-teman gimana tanggapan teman-teman atas pertanyaannya Amir tadi gitu. Bener banget. Jadi pada akhirnya kan kita bisa saling belajar ya, saling gitu ya. Nanti beberapa yang bagus mungkin bisa kita up kali ya. Kita oh ini bagus banget ini Iya, pendapatnya kayak gitu. Karena ya di section kali ini kita coba interaktif lah ya. Oke, mulainya dari mana supaya kita jadi diri yang baik, jadi yang lebih baik dengan segala sumber daya yang hitungannya nggak terbatas gitu. Pertama kalau menurut gua kan ini mungkin sedikit curhat dulu. Kita harus menerima kenyataan bahwa memang nggak bisa semua hal itu terpenuhi oleh orang tua kita. Nggak ada bos orang tua yang sempurna. Nggak ada bos, nggak ada. Plus minusnya pasti ada gitu. Jangan lu pikir kalau misalnya temen lu kaya berarti orang tuanya sayang sama temen lu gitu. Belum tentu juga gitu. Kadang ketika dari segi materialnya terpenuhi, dari segi kasih sayangnya nggak terpenuhi karena sibuk buat cari pendapatan gitu. Sehingga meskipun kaya, temen lu itu masih merasa punya tuntutan sama orang tuanya, sakit hati sama orang tuanya gitu. Jadi nggak karena keuangan, nggak hanya karena harta material itu semua masalah jadi hilang. Meskipun dengan material sebagian masalah besar bisa hilang gitu kan. Kita nggak naif juga. Nah, maka mengingat tidak ada orang tua yang sempurna, sebagaimana tidak ada anak yang sempurna, gitu. Kita perlu pihak ketiga. Kita perlu pihak ketiga yang ngebantu kita. Dan ini yang menurut gue perlu dimasifkan banget sih. Menurut Abang tuh perlu dimasifkan banget pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya berbagai istilah, gitu. Ada yang sebutnya mentor, ada yang sebutnya coach, gitu. Dengan berbagai istilahnya dulu banget waktu gue SMP tuh ini istilahnya udah ada namanya kakak asuh dulu.
istilahnya waktu zaman gue SMP gitu. Itu gara-gara kegiatan ekstrakurikuler. Ada istilahnya itu sebagai pihak ketiga yang ngejebantanin gitu. Sebenarnya orang tua kita tuh kayak gimana, terus posisi kita kayak gimana, terus kita harus berkembang kemana gitu. Kita perlu mentor, kita perlu coach gitu. Karena ketika dikatakan sumber daya kita nih gitu nggak terbatas nih gitu. Tapi ada masalah di sana sebenarnya ketika dikatakan sumber daya tidak terbatas gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngelolanya, itu bisa jadi kita tikus mati di lubung padi gitu. Kita bisa jadi tikus mati di lubung padi. Karena ngambil contoh gini nih, Mir, lu misalnya Amir mau beli minuman dingin yang punya rasa, kan brandnya banyak tuh, kita nggak sebut lah. Pilihan rasanya itu banyak banget tuh. Kalau gua SMA, sebenarnya seingat gua ya waktu gua SMA tuh paling bantar tuh ada rasa namanya matcha, udah itu doang tuh. Matcha, pandan, coklat strawberry udah pasti, ada keju sudah pasti. Tapi kalau sekarang kan rasa banyak banget. Kalau misalnya Amir paling sering beli yang rasa apa? Kalau minuman yang punya rasa? Strawberry bang. Strawberry lagi kan gitu. Kalau misalnya apa bahkan kue pancong lu tuh kue pancong nggak sih? Kue pancong juga variasinya udah banyak. Variasinya juga udah banyak banget gitu. Nah ini ada salah satu bahasan, ada riset sebenarnya di bidang marketing, tapi kita bisa pindahin kerangkanya ke informasi dan ilmu. Jadi judul bukunya kalau abang nggak salah inget Paradox of Choice. Buku itu ngasih tahu bahwa sebagai konsumen, sebagai penjual gitu ya, kita tuh jangan terlalu banyak ngasih pilihan sama pelanggan. Karena terlalu banyak pilihan ngebuat pelanggan males. Pernah gak sih lu datang ke tempat makan, pilihannya banyak banget, terus lu nanya teman lu aja, lu beli apaan gitu. Pada akhirnya lu cuma yaudah gue beli yang udah teman gue rasain aja gitu. Karena nggak semua orang itu suka coba-coba. Gue nggak suka coba-coba. Gue hanya pergi ke tempat makan yang udah direkomendasikan sama orang. Lu makan yang enak di mana gitu. Atau gue pergi ke kedai kopi yang kata temen gue, ya itu cozy di sana gitu. Gue nggak punya semangat untuk coba-coba yang baru gitu. Gue nggak suka punya banyak pilihan. Gue sukanya satu, terus udah itu gitu. Kadang kalau misalnya kedai yang gue suka nih tutup, ya udah gue nggak berangkat ke kedai. Gue nggak cari kedai yang lain gitu. Ada orang-orang seperti gue dan gue merasa dan gue ngelihat banyak gitu yang nggak punya energi untuk bikin pertimbangan kira-kira rasa mana yang harus gue rasain, harus gue pilih, apakah rasa tiramisu, apakah chocomaltin, macam-macam rasanya gitu. Nah di buku Paradox of Choice itu ngasih tahu hal tersebut gitu, bahwa otak manusia ketika dia dikasih pilihan banyak malah bikin kesel gitu. Maka ada beberapa brand-brand, entah itu dia pakaian atau makanan, yang pilihan makanannya cuma sedikit tuh nggak. Terus menunya itu kayak cuman gitu doang, blank putih doang atau hitam doang. Itu juga bagian dari strategi marketing. Karena customer tuh nggak bingung ngelihat, banyak banget nih pilihannya gitu. Nah, kaidahnya kita pindahin ke tentang banjir informasi, flood of information, atau bahasanya Amir tadi sumber daya yang tidak terbatas gitu. Atau ilmu dan buku-buku yang banyak banget itu. Kita pindahin ke situ. Saking banyaknya informasi berita dalam satu explore lu di Instagram atau satu FYP lu di TikTok gitu, atau yang lagi tren di X gitu, ya enak banget ya, ya Twitter lah gitu. Ya udahlah ya. Kurang lebih itulah gitu. Lu jadi bingung harus ngikutin yang mana atau yang menarik buat lu yang mana, dan seringkali pada akhirnya itu kita ketarik gitu. Kita ketarik sama bahasan-bahasan di sana gitu. Nah, ketika kita ketarik sama bahasan-bahasan itu, pada akhirnya sumber daya tidak terbatas itu justru yang mengendalikan kita. Banyaknya pilihan itu yang mengendalikan kita gitu. Kita malah jadi terbawa gitu. Kita jadi objek, bukan jadi subjek. Kayak gitu. Maka tadi kenapa perlu yang namanya kakak asuh atau mentor atau coach atau apapun itu istilahnya gitu. Karena nggak bisa lu berhenti hanya di kok teman-teman gue punya capaian ini, iya karena orang tuanya support gitu. Ya sebagaimana lu nggak minta dilahirkan, orang tua juga nggak minta punya anak yang kayak lu gitu. Maksud gue orang tua lu itu juga pengen punya anak yang kayak temen lu itu yang bagus itu. Nah iya, sama yang itu kan. Lu tahu kan yang bagus itu capaiannya. Orang tua lu juga pengen punya anak yang kayak gitu. Nah adil terus kita ngobrol lah gitu. Nah
Maka menurut gue jalan tengahnya tadi supaya kita nggak terjebak di ekstrem kanan di ekstrem kiri itu adalah punya mentor, punya kakak asuh. Insya Allah banyak banget sih, banyak banget orang-orang yang buka personal development gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan diri, berbagai platformnya udah ada. Itu perlu teman-teman akses sih. Teman-teman menurut abang jangan sendirian, jadi jangan sendirian menyelam di sosial media, karena itu bisa membuat teman-teman tenggelam gitu. Buat tenggelam, dan ini tuh bukan terjadi baru hari ini. Oh iya gara-gara teknologi nih berarti semuanya, itu ekstrem kanan tuh. Ini gara-gara teknologi nih jadi kita pusing, jadi apa dikit-dikit nyalahin gara-gara teknologi. Jangan juga ekstrem kanan, dan tidak boleh juga ekstrem kiri. Oh berarti tidak boleh pegang handphone. Semua jam 4 sore HP disimpan, kita berkomunikasi. Nggak harus kayak gitu juga, nggak harus kayak gitu juga. Ayo kita tingkatin kematampan kita, literasi digital kita, kematangan kita mengelola emosi, atau tadi bahasanya Kak Amir tuh regulasi gitu, bikin aturan buat diri sendiri supaya ya teknologi kita pakai tapi kita tetap bersosial media gitu. Bahwa ini tuh kejadiannya bukan hanya hari ini, enggak. Zaman dulu pertama kali diciptakan mesin pencetak buku, ini juga kejadian kayak gitu. Wah kalau ada mesin pencetak buku nggak harus disalin pakai tangan. Gitu dulu kan disalin pakai tangan boy. Lu tau gak sih? Dulu tukang fotokopi itu mahal banget karena kan mesin fotokopinya nggak ada. Jadi ditulis ulang gitu. Jadi tukang fotokopi itu dulu mahal banget. Ada berapa orang yang harus jadi tukang fotokopi gitu kan, harus apa namanya cetak berapa kitab gitu. Diciptakanlah gitu teknologi pencetak buku. Itu sempat ramai juga. Oh gimana kalau buku jadi banjir buku, banjir informasi. Semua orang nulis, bahkan yang nggak otoritatif pun nulis gitu. Dulu juga kejadian kok gitu. Lu jangan ngerasa si paling korban, wah emang generasi sekarang tuh berat banget tantangannya. Enggak gitu juga gitu. Kita adil lah gitu. Ketika pertama kali diciptakan mesin pencetak buku, itu isu ini tuh hidup juga. Oh ini flood of information nih, banjir informasi. Karena ada orang-orang yang tidak otoritatif, bahkan cenderung bikin beritanya bualan atau dia subjektif, dia nulis buku juga. Gimana kalau laku, terjual dan seterusnya. Ini juga pernah ada isu di beberapa ratus tahun yang lalu gitu. Ini coba supaya teman-teman adil gitu ya. Coba kita semua tuh adil gitu melihat kondisi hari ini. Nah, nggak boleh kita ekstrem kanan gitu. Ekstrem kanan itu berarti tadi tergantung banget sama teknologi. Nggak boleh juga ekstrem kiri berarti anti banget sama teknologi. Tapi kita perlu ada jalan tengah. Salah satunya menurut gua ada banyaknya platform-platform yang personal development itu, yang sifatnya karir, bahkan yang sifatnya keislaman juga banyak gitu. Kelas-kelas series itu banyak banget. Itu teman-teman hitungannya menurut gue sih, ini agak kasar mohon maaf. Kalau teman-teman nggak cobain tuh hitungannya teman-teman kufur nikmat loh gitu. Karena registrasinya tuh nggak mahal-mahal banget kok. Ada yang 40.000, ada yang 50.000 gitu. 2 gelas kopi yang biasa teman-teman beli itu udah bisa jadi 1 kelas, 2 pertemuan atau 3 pertemuan buat personal development teman-teman gitu. Supaya ada kematangan melihat banyaknya informasi ini gitu. Supaya kita nggak terbawa sama informasi, tapi kita lah yang punya barrier gitu. Kita yang bisa fokus informasi mana yang mau gue cerna. Fokus tuh apa? Coba nanya dulu sama Amir. Kan informasi nggak terbatas, buku banyak banget, ilmu banyak banget, sumber daya tidak terbatas. Kita tuh harus fokus bang, kita harus punya prioritas bang. Oke, fokus tuh apa? Coba yang paling sederhana menurut Amir, fokus tuh apa? Fokus tuh tandanya dia nggak ngelihat ke yang lain, dia yang ngerjain satu hal itu gitu dengan penuh kesadaran gitu kan. Nah, gue coba belain kalian deh. Masalahnya yang lain itu lebih menarik bang. Ketika kita udah punya fokus deh, yang lain itu lebih menarik gitu. Entah dengan warna-warnanya, dengan backsoundnya gitu ya, atau dengan bintang tamunya gitu kan. Kita tahu lah apa yang dimaksudkan. Jadi yang lain itu yang bukan fokus kita tuh lebih menarik gitu. Bisa nggak kira-kira definisi fokusnya jadi lebih sederhana lagi atau lebih mudah lagi? Dari Amir kira-kira bisa lebih menyempitkan arti fokus. Apa tuh bang? Kalau menurut gue fokus itu bukan jangan ngelihat ke yang lain. Mungkin lebih ke ini agak-agak mirip, misalnya cuman gue pilih kata fokus itu artinya tahu apa yang nggak harus dikerjain. Tahu apa yang harus nggak dikerjain. Jadi kalau misalnya di explore lu, ini startnya nih ya, konkretnya nih, di explore lu ada 1, 2,
informasi, berita, tayangan, reels atau apapun itu, lu nggak suka, lu nggak relate, langsung klik opsinya not interesting, supaya algoritmanya berubah. Ini gua nggak butuh nih, gua nggak mau nih, ini gua nggak tertarik nih, ini gitu. Setelah itu lu bikin prioritas atau dibikin prioritas dulu, baru lu tentukan mana yang lu nggak mau. Kayak gitu. Abis itu not interesting. Gua nggak not interesting nih. Abis subuh tidur lagi. Asik. Not Allah. Atau misalnya wah sore-sore main bola not interesting. Sore-sore kita baca zikir sore gitu kan. Supaya algoritma kehidupan kita itu berubah gitu. Jadi jangan jadi apa ya, ibaratnya jadi budak dari perasaan kita. Duh gue nggak mood nih ngapa-ngapain. Gue nonton apa ya? Itu tuh kita mau menyempatkan diri kita sebagai objek. Karena mood kita nggak bagus, terus kita perlu mengkonsumsi sesuatu supaya kita nanti semangat melakukan hal yang lain. Itu kita nggak pegang kendali atas diri kita loh. Gitu. Sedangkan orang-orang yang punya capaian itu gitu ya, yang punya produktivitas itu gitu, mereka punya kendali atas diri mereka. Gitu. Pasti mereka juga ngerasain bosen, ngerasain capek, ngerasain stres. Itu adalah perasaan yang umum. Kita jangan menghindar dari perasaan itu, tapi kita kelola, atau bahasanya Amir tadi kita regulasi gitu. Kita jangan terus jadi ngikutin perasaan, jadi hamba dari perasaan gitu. Kita harus disiplin, itu sih. Gitu. Selain punya mentor, kita harus disiplin. Gitu. Kita harus punya disiplin bahwa perasaan kita kayak gimana pun, kita akan tetap melakukan itu. Gitu. Pokoknya secapek apapun yang namanya tidur habis subuh tuh pokoknya di swipe up aja gitu. Nggak, kalau misalnya ngaji pagi-pagi itu merujaah pagi-pagi ya di like. Kalau misalnya tidur habis subuh ya di swipe gitu. Algoritmanya diubah gitu. Habis makan biasanya langsung naruh di wastafel doang. Nah itu not interesting tuh. Lu skip aja tuh yang kayak gitu-gitu. Lu mulai nge-love gitu ya, nge-love yang habis makan terus langsung cuci piring. Ya gitu. Nah itu mulainya dari situ sih kalau menurut abang. Oke, kita udah dikasih first step-nya nih ya. Nanti step-step selanjutnya teman-teman bisa explore lebih jauh. Atau bisa sharing juga di kolom komentar. Jadi kita juga bisa saling belajar, dan teman-teman mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya yang ngeliat komennya ya nggak. Nah, mungkin yang terakhir nih Bang. Karena ngelihat nih. Akhirnya yang terakhir juga. Terakhir ya Bang ya. Mungkin kita ngelihat bahwa zaman sekarang banyak pikiran atau banyak tuduhan-tuduhan negatif yang dialamatkan ke anak-anak muda, dan gak sedikit juga ada hal-hal positif yang dialamatkan ke anak muda gitu. Jadi gimana caranya anak muda ini, kita pemuda-pemuda ini bisa menanggapi dengan bijak dua pendapat ini nih Bang? Ada yang tadi mungkin abang bilang ekstrim kiri, oh ini anak muda negatif terus nih. Atau ekstrim kanan yang bilang oh ini anak muda bisa berprestasi semuanya nih, bisa nih jadi presiden lah, presiden apa. Ya, kalau nggak bisa presiden wakil presiden lah. Kalau bisa presiden wakil presiden. 35 tahun gitu kan bisa. Iya kan. Terus segala macam, atau jadi orang yang bisa bermanfaat lebih atau bisa menduduki satu jabatan satu jabatan yang punya strategis ya, yang punya manfaat lebih ke ini. Gimana cara anak muda bisa menanggapi dua tanggapan berbeda ini Bang? Yang tadi negatif, yang satu positif. Gimana cara kita bisa gak ketarik yang ke kiri-kiri banget gitu kan, dan gak yang pede aja gue anak muda gue bisa apa aja gitu. Nah itu menurut abang gimana tuh? Untuk survive kayaknya Mir ya. Ini juga perlu sharing sih sama teman-teman ya. Karena jujur aja abang juga bingung ngejawabnya gimana supaya kita nggak ketarik. Karena ya sama abang juga struggle di situ gitu. Kita kan bagian dari satu generasi yang sama guys. Betul. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh kita. Pertama mungkin pasti kita harus punya circle. Kita harus punya circle. Gitu. Kita harus punya circle. Jadi jangan kita ekstrim kanan. Ekstrim kanan tuh di zaman teknologi yang banjir informasi ini, gue harus serba bisa. Gue harus ngikutin semua tren. Itu ekstrem kanan tuh. Kalau sekarang lagi zamannya bikin startup, gue harus bikin startup. Zamannya sekarang ikut yoga, gue harus ikut yoga gitu. Semua yang ngehits gitu, kita ikutin tuh ekstrem kanan tuh. Tapi jangan juga ekstrem kiri. Udah pokoknya mah gue mah di rumah aja lah gitu. Berbakti sama orang tua, nggak usah begitu-begitu. Ya nggak gitu juga. Gitu. Kita harus bersyukur. Bersyukur tuh artinya mengelola, memaksimalkan apa yang ada jadi sebuah manfaat gitu. Maka kita harus punya circle, kita harus punya bestie
gitu. Karena pasti ada satu titik di mana kita bakal berat banget, bakal capek banget, merasa kayak nggak ada orang yang bisa dengerin kita. Padahal udah nyobain nih supaya adik kakak kita kompak, tapi kan butuh waktu ya. Ngekompakin adik kakak itu kan nggak bisa abrakadabra ya gitu. Termasuk kompak harmonis sama orang tua juga nggak bisa abrakadabra. Mungkin butuh 6 bulan, butuh 10 kali percobaan gitu. 6 diantaranya gagal, mungkin tempat yang teman-teman rekomen nggak cocok buat orang tua dan seterusnya. Itu bagian dari dinamika gitu. Tapi ada satu momen di mana teman-teman, ya gue harus ke siapa ya, orang tua gue nggak nyambung, keluarga gue nggak nyambung. Makanya teman-teman harus punya bestie, karena pasti kita tuh bakal ketemu sama satu masalah yang kita gak bisa apa-apa, bingung banget, stres banget gitu. Kita ngerasa kalah sama masalah ini. Sebagian di antara kita mungkin terjebak di falling in love. Sebagian dari kita mungkin terjebak dalam kegiatan yang destruktif buat tubuh. Misalnya somehow teman-teman jadi terjebak dalam kebiasaan minum minuman keras kayak gitu. Terus karena sebenarnya tadi mau coba-coba doang, keterusan. Terus teman-teman nggak bisa tuh keluar, dan masalahnya nggak ada orang yang tahu teman-teman suka minum minuman keras. Gitu jadi semacam rahasia sendiri gitu. Itu pasti akan ada momen gitu, di momen dimana kita, aduh ini berat banget, ini susah banget gitu. Kita lihat dari Superman sih kalau menurut gue. Gimana tuh bang lihat dari Superman? Dari Superman. Jadi Superman itu kan dia otot kawat tulang besi. Otot kaca dong itu. Salah ya. Dan lebih kuat lagi lah pokoknya Superman mantep banget. Dia kan dari planet Krypton ya. Dia planet Krypton gitu. Dia kekar, dia bisa terbang, matanya bisa mengeluarkan laser, cepat juga gitu. Super banget lah dia. Tapi ketika dia ketemu Doomsday, dia nggak bisa sendiri. Dan tiap-tiap kita tuh akan ketemu sama Doomsday-nya masing-masing. Anak SD ketemu Doomsday-nya beda. Apa misalnya Doomsday-nya mungkin gagal juara mewarnai, itu Doomsday buat dia gitu. Tuh sakit hati banget, padahal udah yakin hasil gambarannya bagus, hasil mewarnainya bagus gitu. Begitupun dengan SMP, mungkin gagal jadi anak yang tren, yang ngegeng keren gitu. Satu sekolah kan biasanya selalu ada tuh, karena nggak merasa berhasil tuh jadi Doomsday buat kita. Macam-macam. Tiap-tiap dari kita tuh bakal ketemu sama Doomsday. Gitu. Sebagaimana Superman dia ketemu sama Doomsday gitu. Jadi jangan juga kita berpikir untuk kita survive gitu ya, untuk kita jadi umat pertengahan gitu, kita tidak jadi bagian 73 golongan yang sesat. Itu berarti kita harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai sirah nabawiyah, tajwidnya bagus gitu. Nggak begitu gitu. Nggak begitu. Itu menurut abang termasuk yang ekstrem kanan tuh. Ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah Justice League gitu. Jalan tengahnya adalah Justice League. Superman itu pada akhirnya butuh Batman, padahal kan Batman manusia gitu. Dia butuh bantuan manusia, dia butuh bantuan perempuan, Wonder Woman, dia butuh bantuan cyborg, dia butuh bantuan mutan, The Flash gitu. Nah kita harus punya circle ini nih. Kita harus punya circle ini, kita harus punya Justice League buat diri kita, supaya kita nggak mudah terbawa sama apa-apa yang dialamatkan ke kita. Sebenarnya sebagian besar yang dialamatkan ke kita nggak perlu kita tanggepin ya, karena itu justru jadi besar gitu. Kita punya kaidah sebenarnya tidak boleh menterkenalkan orang bodoh gitu. Jadi kalau ada satu berita ngaco, udah berhenti di lu aja gitu, berhenti di situ aja, jangan lagi disebar-sebarin. Not interesting langsung tuh, swipe up langsung tuh, jangan jadikan bahasan obrolan tongkrongan, jangan sama sekali kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak bisa bedain juga mana informasi yang cukup penting untuk dibicarakan dan mana informasi yang kita swipe up kayak gitu, yang kita scroll aja. Nah itu makanya kita perlu Justice League. Nah teman-teman udah punya Justice League belum gitu? Dan ini Justice League itu macam-macam ya. Jadi tipikal orang-orangnya gitu. Yang jelas Justice League ini kalau misalnya sekarang menurut gue lebih enaknya itu bisa tercipta bahkan dari orang-orang yang tidak kita kenal, karena platform-platform pengembangan diri itu. Karena kemudahan-kemudahan tadi ya bang. Jadi yang salah satu temani kata salah satunya itu Naps ya. Lu tahu kan gue mau kemana? Kita mau promosi sebenarnya sih gitu kan. Jadi begini teman-teman, personal development itu kenapa gue bilang 2 gelas kopi lu bisa beli kelas personal development. Kalau lu gak coba lu hitungannya cover nikmat, adalah karena yang mahal dari kelas itu bukan hanya materinya Mir, bukan karena pakarnya gitu,
ekspertisnya atau bukan karena ustazahnya, tapi grup WhatsApp-nya, men. Sumpah itu penting banget. Karena ketika kita ikut itu, kita benar-benar ketemu sama orang yang latar belakangnya beda, tapi bisa satu frekuensi sama acara ini. Kita tuh butuh loh sama tema ini gitu, entah tentang public speaking misalnya, atau tentang life plan misalnya, atau tentang bagaimana caranya mengenal kesehatan mental gitu, atau bagaimana kita anak-anak mengambil peran untuk mengharmoniskan keluarga kayak gitu. Kita masuk ke tema itu aja satu grup meskipun nggak kenal semua, tapi bisa satu frekuensi loh. Itu yang mahal. Gitu, itu yang mahal gitu. Di antara yang murah yang bisa dijangkau sama teman-teman tuh ada bagus banget ya. Namanya teman-teman nih, itu bagus banget loh. Ini juga friendly gitu ya, ramah, humble. Coba deh teman-teman ikutin, tetap ada di sini terus gitu. Ini boleh jadi bisa jadi Justice League gitu. Bahkan nggak cuma Justice League, bisa jadi Avengers juga. Ini bisa jadi apapun juga deh pokoknya. Mantep banget. Itu sih kalau misalnya dari Abang Wir. Oke, mantep ya. Nanti mungkin yang bukan penggemar DC Comics nggak perlu nyari Justice League, bisa nyari Avengers kan. Gitu. Oke. Iya. Yang seneng-seneng sama Marvel kan. Iya. Nah, menarik banget. Makasih banyak Bang Syahrial, poin-poinnya tadi banyak banget tentang pemuda, tentang gimana caranya kita bisa lebih bijak dan lebih objektif ya Bang. Sebagai pemuda ngelihat hal-hal, jangan menjadi yang paling tersakiti, paling lah gitu kan. Padahal kita masih bisa melihat lebih jauh lagi, kita bisa melihat lebih adil lagi, dan kita bisa melihat lebih objektif lagi gitu ya. Sangat menarik obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah ngikutin dari awal sampai di titik ini, dan kita juga mengencourage teman-teman semuanya kalau punya saran-saran gitu ya, atau mungkin punya pandangan-pandangan perihal apa yang udah kita omongin di kolom section. Komentar teman-teman bisa banget mencurahkan apapun yang teman-teman pikirkan gitu ya. Terus juga sebagai penutup, kami berterima kasih kepada semua orang tua di luar sana yang sudah mengenyampingkan capek-capeknya ya enggak? Egonya, rasa lelahnya, inner child para orang tua kita, luka batinnya gitu. Dan juga kepada orang-orang yang berjuang untuk kita gitu ya, selain orang-orang tua kita, mungkin ada nenek gitu ya, ada yang dirawat sama nenek, ada paman sama bibi, nggak jauh beda, punya perjuangan yang sama, yang sampai akhirnya kita sudah sampai di titik hari ini. Terima kasih banyak, dan teman-teman tentunya juga punya perjuangan masing-masing gitu ya, punya perjuangan keluarganya masing-masing, orang tuanya, sanak saudaranya yang ikut punya andil besar dalam kehidupannya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di teman-teman ini buat section yang safe zone ini. Benar banget. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.